Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini di hari jam 4 sore sampai jam setengah 5, insya Allah kita akan hari ini live. Oke, sudah hadir di sini hadapan kita panggil Fauzi ya, Fauzi Alifah ya, dia Alifah. Baik, untuk teman-teman sahabat Al-Mustari dimanapun Anda berada, hari ini kita akan berdiskusi Islam. Sudah hadir di tengah-tengah ini. Nah, di kesempatan ini Kak Fauzia akan bergabung dengan kita. Ya. Nanti ada beberapa yang kali sampaikan di kesempatan kali ini. Tema kali ini adalah yang berhubungan dengan yaitu belajar di rumah atau stay at home ya. Oke. Nah, baik, nanti kepada seluruh teman-teman, sahabat ataupun siapapun yang menyimak tayangan ini langsung di rumah tempat masing-masing ya, untuk menjaga yaitu penularan wabah yang saat ini menjangkiti wilayah atau tanah air Republik Indonesia, yang mana sampai saat ini masih keadaannya belum kondusif. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik. Oke, kita sapa terlebih dahulu, Bapak perkenalkan. Mungkin untuk adik-adiknya mungkin belum mengetahui ya untuk di kesempatan ini, ataupun barangkali orang tua. Jadi Kak Fauzia ini, Alifah ini adalah lulusan dari SMP Islam Al-Mustari ya, yang pernah mengenyam pendidikan selama 3 tahun, dan alhamdulillah sekarang Kak Fauzia ini sudah menginjak di kelas 11 SMA ya, atau SMK di SMK Infokom tentunya. Oke ya. Baik, untuk mengawali ini kita sapa dulu. Gimana Fauzia, apa kabar hari ini? Oke, syukur alhamdulillah ya. Kelihatannya ini ya, walaupun sedang kondisinya berpuasa ya, tapi tetap semangat ya. Iya, syukur alhamdulillah ya. Oke, kita langsung saja ya dalam 30 menit ke depan untuk live interaktif ini. Boleh Bapak ingin terlebih dahulu untuk Fauzia untuk memperkenalkan, mungkin karena sekarang kondisinya sudah SMK ya, ya. Jadi silakan. Kemudian sekolahnya di mana? Kemudian juga mungkin kalaupun boleh ada hobi, menyebutkan hobinya dan sebagainya. Ya. Oh ya, ya, silakan. Silakan. Fauzia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzia Alifananda, alumni SMP Islam Mustari. Sekarang kelas 2 SMK di SMK Infokom Bogor, masuk jurusan broadcast. Oke. Ini ya, ada penjurusan ya. Iya. Oke. Baik, untuk di belajar saat ini kan kita ketahui ada beberapa kondisi saat ini mungkin juga dirasakan oleh teman-teman kita ataupun adik kelas kita ya, yang harus belajar di rumah. Nah, atau istilahnya stay at home ya, yang trending topiknya itu tanda pagarnya stay at home, jadi belajar di rumah.
Nah, untuk Fauzia sendiri ketika belajar di rumah ini ya sekarang menginjak kelas 2 SMK, bagaimana tuh cara belajarnya? Ya kan tentu saja eh, belajar tersebut akhirnya harus secara online yang biasanya hadir di sekolah, tapi sekarang harus di tengah-tengah, artinya berbeda jarak. Hmm, dan menggunakan online itu sendiri. Nah, kira-kira apa menurut Fauzia caranya supaya mudah ya, eh, terus juga komunikasi dengan guru dan sebagainya. Nah, gimana tuh? Kalau di sekolah saya dari beberapa mata pelajaran ada yang lewat Google Classroom, ada lagi sebagian ngirim tugas dan ngasih tugasnya itu lewat via WhatsApp atau email. Jadi nanti kadang kebanyakan email sama lewat Google Classroom. Oh gitu, seperti itu ya. Ya. Nah itu dengan belajar di rumah ini, kalau ketahui itu sepertinya mengasihkan online atau di sekolah apakah menurut Fauzia sendiri? Kalau ini sih enak di sekolah ya, soalnya kalau di rumah kan suka bosan gitu maksudnya Iya, iya, iya. Jadi ada ya. Iya. Padahal kan ini sering ya. Ada apa namanya? Mungkin teman-teman atau adik kelas ya, dimanapun tuh pengennya tuh libur gitu. Kalau udah di sekolah, ya kan? Kenapa sekarang ya begitu terlihat dengan kondisi saat ini yang mengharuskan harus belajar di rumah kan secara online. Nah, kira-kira ada kendala kan dengan tadi yang disebutkan namanya secara online lewat Google, terus juga WhatsApp. Nah, kira-kira kendala apa tuh kalau belajar seperti itu? Kendalanya paling di kuota ya, harus banyak. Iya, ya. Sama kadang ada beberapa materi yang susah dipahami, soalnya kan cuma dikasih teks doang, nggak dijelasin lebih lanjut sama gurunya. Jadi kadang Iya. juga suka nggak terlalu paham. Jadi Oh iya. sendiri. Iya. Jadi materi tersebut kan biasanya kalau di sekolah diterangkan ya, dijelaskan, ada komunikasinya. Kalau ini mungkin harus mencari sendiri ya, ada ini gimana dan sebagainya gitu ya. Itu kendalanya ya. Ada yang lain nggak selain itu? Selain kuota, mungkin akses. Apa ya? Soalnya tugasnya jadi kayak makin lebih banyak gitu. Iya. Dan seperti itu. Jadi misalkan hari ini ada pelajaran ini, besok sudah tambah lagi ya, seperti itu ya. Oke. Beberapa pelajaran. Oke, seperti itu. Baik, sekarang kita lihat ya, dengan belajar di rumah, bisa nggak Fauzia menyampaikan ke teman-teman kita atau adik kelas kita nih, ini kan siasat atau strategi dari Fauzia ketika belajar di rumah. Tips-tipsnya mungkin ya, kalau misalkan adik-adik kita ini mau belajar atau teman-teman kita ini misalkan mengaturnya atau bagaimana tuh seperti apa. Kalau Fauzia sendiri misalnya. Kalau saya sih nyari tugas yang gampang dulu, terus datanya lebih cepat dikumpulin, lebih duluan dikerjain kok. Iya. Ngerjainnya kadang bareng sama teman, jadi lebih gampang. Jadi kayak Zoom atau apa, jadi kerjain bareng biar gampang. Oh gitu, seperti itu ya. Iya. Jadi misalkan bisa nanya teman-teman ya, seperti apanya. Oke. Nah itu ya tips-tipsnya ya. Mungkin nanti untuk semua
ada kelas atau teman yang menyimak ini nanti bisa jadi masukan ya untuk buat belajar di rumah. Nah, oke, sekarang untuk berikutnya yang ketika Fauzia selama 3 tahun ya menempuh pendidikan di SMP Dharma Bekti, kira-kira apa yang kan diterima kemudian yang ingat saat ini, nah, pembelajaran dan sebagainya ketika berada di SMP, nah, itu kira-kira pengalamannya apa? Ini apa, suka sholat duha bareng itu. Soalnya di sekolahnya sekarang nggak ada. Ya. Iya, terus murotal. Pelajaran agamanya kan lebih banyak, beda sama yang di SMK sekarang. Itu. Nah, itu yang ininya ya, yang diingat ya. Iya. Ada yang ingat dengan guru mungkin atau teman-temannya di sini. Tadi Bapak lihat ada Mutiara Haya, ya, dan yang lainnya teman sangkatannya udah bergabung ya. Nah, untuk menyapa terus juga yang menyimak hari ini ya, yang menurut Fauzia kan tadi sholat duha ya kan, terus juga merota selama di bangku SMP yang diingat sampai sekarang ya, ketika sudah menginjak 2 SMK ya. Nah, terus ada nggak pengalaman yang paling sangat menyebalkan atau kayaknya males deh atau bagaimana? Menemukan nggak? Atau ada temennya tuh, misalkan ingat dengan temen ini gara-gara ini misalkan. Paling guru sama anak-anak kelas yang Iya. susah ditagih uang kas. Oh, tuh kan. Oh gitu. Oh, karena ini ya, Fauzia juga pengurus kelas ya waktu itu ya. Iya. Oke, jadi nih teman-teman nih yang ada SMK atau SMA tuh uang kasnya belum dibayar gitu ya, harus ditagih. Iya, kalau Oke. dulu. Nah itu ya, itu yang ini ya paling gemesin gitu kalau mau bayar tuh susah banget gitu ya. Iya. Oke, itu ada kelasnya nih ya. Jadi yang bendahara kelas, nah, jadi ada bisa lihat ya apa yang disampaikan Pak Buzila ya. Jadi memang ada teknis sendiri ya untuk kalau gimana caranya temannya biar bayar kas. Iya. Gitu ya. Oke. Terus dari belajar ini ya, artinya selama di SMP selama Mustari ya kan. Terus sekarang sudah di SMK itu sendiri ya. Di SMK Infocom itu ketika adaptasi dengan teman-teman ya, kan mungkin temannya baru kan ya. Iya, Kan baru harus beradaptasi, terus juga harus ikut yang namanya MPD ya, MPLS ya, malam sekolah ya, dan sebagainya. Itu perlu waktu berapa lama tuh Fauzila ketika dari SMP terus ke SMK? waktu adaptasinya Iya, jadi sama teman gitu. buat akrab sih kayaknya 3 bulan ya. 3 bulan ya. Iya. Iya. Ada lagi yang lain misalkan dari adaptasi ini kan termasuk mata pelajarannya berbeda ya, dari tingkat levelnya kan. Iya. Untuk di SMK sendiri yang paling disenangi mapel apa? Pelajaran apa tuh? Kalau sekarang sih bahasa Inggris, matematika
ini apa pelajaran produktif. Oh gitu. Produktif itu apa tuh? Tentang apa? Ada tentang editing, kamera, Hmm. sama nulis naskah. Oh gitu. Ya ya ya. Itu yang paling ini ya. Nah sekarang yang paling sulit itu, aduh, paling gemes ini kalau belajar. Misalkan gitu. Kalau standar itu kan banyak matematika, IPA. Iya. Terus Oh, paling gitu. bahasa Sunda. Oh bahasa Sunda ya. Iya, Oh. soalnya susah. Fauzia dari mana emang kan? Kan lain di Bogor kan? Iya, ya di Bogor. Cuman nggak begitu ini bahasa Sunda. Oh gitu, ya ya ya. Ya. Jadi agak kesulitan untuk mapel bahasa Sunda ya. Iya. Ya, ya, ya. Oke. Oke ya, itu dari belajar ya, pengalaman baik itu di SMP Islam Mustari. Nah, sekarang aktivitas sendiri di SMK untuk Fauzia, misalkan apakah pengurus kelas atau ikut kegiatan apa, aktif di mana gitu, bisa disampaikan? Sekarang jadi pengurus kelas, jadi bendahara lagi. Oh, enggak. Iya, Hmm. kelas 10 ikutan OSIS selama setahun. Hmm. Terus ikutan eskul sinematografi sampai sekarang. Jadi itu aja. Oh gitu, ya ya ya. Itu kan jadi ini ya berlanjut ya untuk bendahara ya. Iya. Kelihatannya ini ya apa Meron? Kenapa dipilih jadi bendahara lagi? Nah, karena teliti dan sebagainya ya. Itu juga. Atau mungkin kalau teman-temannya malas bayar tuh paling jutek ya, paling bayar nih. Oke, baik ya. Nah sekarang tadi ya itu sudah disampaikan ya di SMK. Nah terus untuk mensiasati ini ya kan di SMK sendiri sekarang sudah menginjak kelas 2 ya. Itu kira-kira bagaimana Fauzia mengatur misalkan antara main terus belajarnya atau membantu orang tua ya kan, atau misalkan organisasi ya, aktivitas misalkan yang tadi disampaikan. Nah itu kalau Fauzila bagaimana tuh cara mengaturnya? Kan kebetulan kalau di SMK kan sekolahnya kalau pagi dari jam 7 sampai jam 1. Jadi dari jam 1 ke bawah tuh kosong gitu, biasanya suka dipakai kadang kalau ada kumpul eskul atau dulu OSIS, terus kadang ya bantu-bantu di rumah ngerjain tugasnya pas pulang sekolah. Gitu seperti itu ya. Jadi ada pengaturan waktunya ya. Jadi nah kalau untuk main sendiri bagaimana tuh cara mengatur? Apalagi umpamanya sekarang kondisinya harus stay at home nih, ya. Apakah misalkan nonton TV aja, misalkan, atau misalkan baca buku novel, misalkan untuk menghibur diri itu, atau nyanyi-nyanyi di depan kaca, atau gimana tuh cara mensiasatinya supaya ketika belajar di rumah, tapi nggak jenuh gitu. Bagaimana tuh cara Kalau sekarang sih paling habis ngerjain tugas nonton film atau baca novel, kadang ngobrol sama teman lewat di WhatsApp, video callan, gitu sih Pak. Oh gitu ya. Jadi ini ya apa untuk mengurangi kejenuhan ya. Jadi ada untuk waktu mainnya. Dengan ini orang tua kemudian di masyarakat sekitar di rumah ya, di tempat tinggal sendiri Fauzia itu bagaimana tuh kondisinya dengan saat ini? Kan pasti ada pembatasan ya. Misalkan
yang masuk daerah lingkungan ini harus izin atau bagaimana ya kan, terus menggunakan masker dan sebagainya. Nah, dari itu semua yang ada aturan tersebut yang harus stay at home ini, otomatis kan ada teman-teman Fauzia nih kalau mau main ya kan, atau apa nggak bisa kan, harus teratur ya. Ataupun Fauzia misalkan ingin biasanya main ke rumah teman dan sebagainya. Nah itu mensiasatinya bagaimana tuh? Biasanya ketemu dan sebagainya. Nah sekarang untuk adik-adik kelasnya nih kan kadang suka ngeyel ya, misalkan umpamanya ke rumah teman atau sebagainya, yang mengharuskan keluar rumah gitu kan, padahal keluar rumah itu sendiri itu sudah jelas ada kan untuk mencegah penularan misalkan. Nah, Fauzia sendiri tuh gimana tuh supaya betah di rumah tuh, gimana caranya tuh? Ya, kalau saya sih emang kebetulan jarang keluar rumah juga, jadi betah juga di rumah, jadi ya udah diem aja. Kalau gitu. Iya, paling ya gitu, cuman video callan doang sama teman-teman. Oh, video call ya, sama. Iya. Oke. Nah sekarang untuk Fauzia sendiri ya, kita nanti ada waktu sekitar 10 menit ke depan ya, penghujung terakhir nih ya, di kesempatan hari ini. Di penutup ini, bagaimana untuk Fauzia sendiri ya, ketika kan kita tahu kalau kondisi stay at home ini membuat diri kita itu harus mengatur supaya tidak jenuh ya. Nah, terus tadi Fauzia menyampaikan ya dengan video call atau nonton TV ya, atau baca komik dan sebagainya. Nah, Bapak ingin tanya dengan Fauzia, kalau akhir-akhir ini kan di media sosial baru-baru ini ya, ada orang yang melakukan gerakan berbagi ya, tapi ternyata berbaginya itu malah justru menimbulkan hal yang kurang baik ya, malah memberikan sampah gitu kan kepada saudara-saudara. Nah, terus juga ada juga di media sosial misalkan sampai harus umpamanya direkam sendiri dengan menggunakan hijab, orang menggunakan mukena dan sebagainya, ternyata bercanda. Nah, ini yang membuat di rumah sehingga direkam kejenuhan dan timbul seperti itu. Nah kira-kira hal tersebut ya yang tadi berdampak itu, menurut pendapat Fauzia gimana tuh? Misalkan ada rekaman yang ingin dikenal dengan cara ya seperti itu gitu. Gimana ya? Menurut Fauzia gimana tuh? Ya maksudnya harusnya nggak gitu. Kalau misalnya emang pengen dikenal sama orang, harusnya kasih karya yang benar atau kasih karya apa gitu biar dikenal sama masyarakat. Jadi bukan bikin konten yang nggak bermanfaat kayak gitu, malah gitu ya dijudge sama netizen kan ya. Iya. Nah itu ya. Oke. Di ini dengan kondisi itu kan jadi dianggapnya agak stres gitu karena ya ketika aneh gitu apa yang dilakukan ya. Nah makanya
silakan oleh Fauzia diberi waktu sekarang saran-saran nih ya yang menyimak nih supaya nggak stres. Seperti jadi jangan sampai salah ketika stay at home terus ternyata akses internet mudah, media sosial, terus dia rekam sendiri lagi mau sholat ada TikTok nih bunyi di tetangga, taunya ikut joget-joget dan sebagainya. Nah itu saran-saran Fauzia gimana buat yang lain nih yang menyimak. Saran buat biar di rumah aja biar gak stres ya, coba lakuin hal-hal yang gak pernah dilakuin, contohnya gak pernah masak, mulai belajar masak di rumah. Iya. Terus baca novel atau download film biar nggak boring. Terus bantu-bantu orang di rumah. Iya. Ngelakuin hal yang nggak pernah dilakuin aja, jadi dilakuin gara-gara di rumah. Iya. Jadi yang biasanya dilakukan ya. Misalkan untuk akhwatnya nih kan ya, misalkan nih adik kelasnya ataupun teman seangkatan nih kata Fauzia belajar masak. Ya. Kalau bisa masak cuma bisa masak air, Pak. Udah kan sekarang harus beda, jangan masak air ya. Bisa masak yang lain, bantu ibunya, bapaknya nih di rumah ya. Nah seperti Fauzia tadi tunjukin ya, Fauzia ya. Ya masak. Terus melakukan yang aktivitasnya positif ya. Yang kan ya kalau yang nggak bisa masak ya bahkan baca buku ya, atau dengan hal positif seperti itu. Nah ini nanti kita lihat ada beberapa teman-teman kita atau di kelas yang bertanya tuh ya, komentarnya dari seangkatan nih, kelihatannya ada teman seangkatan ya yang tadi bertanya. Nah nanti silakan bisa ditanyakan ke Fauzia kalau memang ada yang perlu ditanyakan atau ada kelasnya, diberikan waktu atau kesempatan 3 orang bertanya. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan nanti mudah-mudahan Fauzia bisa jawab ya. Oke, begini Fauzia, kalau dengan kondisi saat ini ya kan harus pakai masker tuh kan, ya, terus cuci tangan, terus juga harus jaga jarak ya, ketika baik ada di luar rumah dan sebagainya. Nah kira-kira menurut Fauzia nih dengan hal itu aturan yang berlaku tersebut untuk menjaga penularan, kalau Fauzia sendiri itu bagaimana tuh cara menjaga kesehatannya? Ya sebisa mungkin gak keluar rumah atau gak kontak fisik sama orang lain. Ikutin aturan pemerintah, kalau keluar rumah harus pakai masker, kemana-mana bawa hand sanitizer, selalu cuci tangan. Iya. Oke. Aduh luar biasa nih ya jawabannya. Sampai harus tiba di penghujung gak kerasa nih Fauzia ya. Waktunya sebenarnya tuh mau 1 jam bersama. Tapi karena dibatasi oleh waktu 30 menit ya di kesempatan ini, sekali lagi Bapak sampaikan apresiasi, terima kasih untuk Fauzia atas kesempatan hari ini ya. Dan untuk teman-temannya yang seangkatan ya, atau adik-adik kelasnya dimanapun Anda berada, nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ya, tapi pertanyaannya jangan yang aneh-aneh ya. Pertanyaan yang memang sesuai dengan tema kali ini di kesempatan hari ini. Oke, baik, Fauzia silakan, ini ada iklan untuk Fauzia berkaitan di mana sekolah, dalam hal ini SMP Islam Mustari,
untuk adik-adiknya yang di SD ya, yang lulusan ini yang mau melanjutkan ke SMP Islam Mustari. Nah, silakan promo ajakan dari Fauzia. Uh, Assalamualaikum, hai adik-adik yang baru lulus SD. Kalau nyari sekolah SMP yang Islam, SMP Islam Mustari, kalian bisa masuk situ. Soalnya agamanya diajar benar, terus bisa belajar bahasa Arab, banyak kegiatan-kegiatan yang positif juga. Terus eskulnya banyak, guru-gurunya pada baik, jadi sekolahnya bagus kok. Kalau mau masuk situ aja, soalnya aku alumni situ. Iya. Oke, terima kasih Fauzia ya. Ya, Pak. Sampaikan untuk orang tua, dan kondisinya sehat semua ya. Kalaupun sakit diangkat penyakitnya. Nah, terus Fauzia, itu ada teman-teman yang nyapa ya sebelum di akhir, disapa dulu. Terima kasih ya untuk kesempatan ini. Terus juga Fauzia juga di SMK, mudah-mudahan ya. Sekarang kan berarti mau kenaikan kelas ya? Iya. Nah, kenaikan kelas, mudah-mudahan naik ke tingkat lebih tinggi ya. Iya. Lebih tinggi. Ini ada yang nanya ya, sebentar. Kak, aku bisa masak telur nih, sama masak air panas. Mana udah bagus belum? Di rumah aja. Ini kayaknya seangkatan ya Hisam nih ya. Atau siapa nih? Teman. Kak, aku bisa masak telur sama masak air panas. Udah bagus belum? Di rumah aja katanya. Gimana tuh Fauzia? Belajar masak lagi aja yang lain biar lebih pintar masaknya. Iya. Masa sih ya masak air sama telur gak bisa ya? Tuh jawabannya dari Fauzia, lebih banyak belajar lagi katanya. Oke. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih ya Fauzia ya untuk kesempatan ini ya. Sukses di SMK dan naik kelas ya. Mudah-mudahan lancar terus ke depannya ya. Insya Allah untuk dalam kesempatan ini tetap berkomunikasi ya. Kalaupun misalkan ada yang mau ditanyakan ya, seperti itu. Sekali lagi ya, salam untuk orang tua. Oke, baik, semua live in program kali ini bersama Fauzi Alifah ya, di SMK Infocom. Terima kasih atas kesempatannya, dan untuk seluruh netizen atau yang menyimak kesempatan ini ya, terima kasih juga atas apresiasinya ya. Nanti kita akan ketemu pada hari Minggu dengan alumni yang lain ya, bertemu dengan Kak Indra dan juga Kak Dania ya di kesempatan besok di jam yang sama. Oke. Terima kasih Fauzia ya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Yuk. Oke, baik seluruhnya. Alhamdulillah tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Fauzia yang sekarang menginjak di kelas 2 SMK ya. Diakhiri kesempatan ini, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di pembicaraan kali ini ya. Dicukupkan dan ketemu lagi besok. Dan jangan lupa bagi siswa kelas 6 SD yang mau melanjutkan di SMP Islam Mustari, silahkan segera daftarkan. Bisa link ada di sorotan ya, Instagram IG @SMPI Alam Mustari, atau bisa juga datang langsung ke
SMP Islam Mustari tentu saja dengan protokol kesehatan menggunakan masker dari jam 9 sampai jam 1 siang ya di SMP Islam Mustari ya, datang ke sekolah ke SMP Islam Mustari di Jalan Arya Suryalaga ya. Jadi dibuka pendaftaran sejak bulan Maret. Nah, bagi yang mau mendaftar adik kelasnya, Bapak Ibu, putra putrinya, silakan dapat mendaftarkan secara via offline ataupun online. Oke, dari sini dicukupkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.